Lelaki maunya begini, walau wanita maunya begitu. Lelaki berpikir begini, walau wanita berpikir begitu. Tulang rusukku, Tulang punggungku saling melengkapi di jalan ilahi. tulang rusukku, Tulang punggungku saling melengkapi di jalan ilahi. rusukku, Tulang punggungku saling melengkapi di jalan ilahi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kita yang luar biasa yaitu tulang punggung versus tulang rusuk. Nah tadi di segmen 1 kita udah membahas apa sih arti dari tulang rusuk, terus apa juga keutamaan tulang punggung, tulang rusuk suami dan istri. Nah selanjutnya di segmen ini saya ingin ngasih kesempatan buat ibu-ibu nih ada di sini buat bertanya lagi nih. Ada yang mau bertanya lagi nggak Bu? Jangan turun dulu Bu, jangan turun dulu Bu. Ah baik, karena yang di sini yang paling semangat saya akan ngasih kesempatan buat ibu yang sebelah sini. Bu, boleh perkenalkan dulu Bu namanya Bu, dari mana? Perkenalkan saya Hajah Siti Karimah dari Kadikromo Salaman Kabupaten Magelang. Gelang, tepuk tangan Majelis dulu dong Bu. Taklim Al Muksin. Masya Allah, baik Bu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Boleh Bu di sini sekalian Bu boleh. Nah boleh Bu. Iya. Ya Bu. Silakan. Gimana Bu? Ngadap. Nah ada ke kamera Bu. Nah apa Bu yang mau ditanyakan boleh Bu? Ada seorang anak yang sudah berumah tangga. Untuk sementara waktu ini mereka masih menumpang kepada orang tua ataupun mertua. Kadang-kadang mertua ataupun orang tuanya masih merasa kasihan dan sering memberi bantuan kepada mereka. Bolehkah diterima ataupun tidak kalau seperti itu? Masya Allah, Terima baik, kasih baik, baik. Ustaz. Terima kasih Ibu, Ya. boleh silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu boleh duduk kembali. Terima kasih loh Bu pertanyaannya. Baik insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita Ustadzah. Mohon izin silakan Ustaz. Masya Allah doain saya dapat mertua yang sebaik itu ya Bu ya. Amin. Berarti kamu numpang. Artinya mertua yang memberikan kepada menantunya itu sangat tidak dilarang. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan tahadu, tahabu, saling menghadiahilah kalian maka kalian akan saling mencintai. Justru berkirim hadiah, berkirim bantuan, saling membantu itu akan membuat kita semakin saling mencintai. Kan banyak yang gengsi juga membantu, mandiri dong udah gede ini. Itu juga. Yang kedua adalah kita sebagai menantu atau sebagai anak tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, bahwasanya ya kata Rasulullah kalau kau tak punya malu fasna ma syi'ta. Kalau kau tak punya malu maka lakukan semaumu. Kan kadang juga ada yang nggak punya harga diri, tidak punya siri dia, tidak punya siri napace kata orang Sulawesi, tidak punya malu dia. Akhirnya dia betah di perumahan mertua indah. Harus tetap tahu diri juga ya. Kenapa? Tetap tahu diri juga, jangan betah di mertua ini. Tetap tahu diri, bekerja sesungguhnya karena pasti orang tua, mertua pasti akan membantu. Cuman mereka juga malas juga ngelihat kalau misalnya menantunya tinggal di rumah tidur gitu kan. Kalau bekerja insya Allah tahadu, tahabu, saling menghadiahi, saling mencintai. Insya Allah. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang tua ataupun mertua dia membantu kepada anak ataupun kepada menantunya, maka secara hukum sih sah-sah saja tidak menjadi masalah. Itulah istimewanya orang tua ataupun mertua. Dia begitu perhatian dan sayang kepada anak atau menantunya,
Bahkan dia harus rela berkekurangan di dalam kehidupan dia untuk lebih mengutamakan anak atau menantunya. Akan tetapi ketika seorang anak menerima bantuan terus dari orang tuanya atau menantunya, kalau itu hal tidak menyulitkan orang tua atau menantu dan juga tidak menjadikan mantunya tadi menjadi pribadi yang pemalas, maka boleh-boleh saja. Tetapi yang jadi masalah kadang-kadang keenakan dikasih akhirnya jadi pemalas. Ngarepin bantuan terus, akhirnya menghinakan diri untuk terus-terus meminta. Kata Rasulullah, Allah melaknat bahkan siapa orang yang membuka satu pintu mengeluh terus kepada orang lain, maka niscaya Allah bukakan baginya 70 pintu kemiskinan. Maka lebih baiknya kita menolak, jangan terus-menerus menerima bantuan dan berusaha menjadi orang yang lebih kerja keras lagi untuk memperbaiki ekonomi dan juga bersyukur atas nikmat Allah. Betul. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Jadi jawabannya udah jelas Bu ya. Sebenarnya boleh, nggak dilarang, tapi menantunya juga harus tahu malu. Dia apalagi laki-laki sebagai tulang punggung harus bekerja keras. Malu dong sama mertua, bener nggak Bu? Baik, masih semangat Bu? Tepuk tangan dulu dong Bu. Baik, selanjutnya kita akan langsung aja nih. Tadi sebelum iklan kan ada pertanyaan yang belum dijawab oleh guru kita, Ustadz Maulana. Mohon izin. Iya, ini seru nih. Ini seru banget nih. Seru banget karena ini persoalan rumah tangga, semua pasti mengalaminya. Betul. Nah Ustadz langsung jawab tadi, gimana nih Iya. kalau misalnya ada suami yang karena Kalau ngasih ada bulanannya suami. kurang, terus dipojokin terus sama istrinya. Dipojokin. Itu gimana menurut sudut Tapi pandang kita Islam? enggak kan. Alhamdulillah, insya Allah jangan sampai. Silakan Ustadz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. 17 Rajab hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Amin. Ketahuilah ketika ada yang memojokkan kita, memandang remeh kita, menekan kita, menghina kita. Tenang. Apalagi yang melakukannya itu adalah pasangan hidup kita yang harusnya mensupport. Apa? Yaitu maksudnya. Support. Ya. Yaitu mendukung. Nah, maka sosok suami ketika dipojokkan karena atas kekurangan nafkah atau uang belanja yang diberikan, ketahuilah, maka lakukan tindakan sabar dan ikhlas. Sekali lagi, sabar dan ikhlas. Kenapa kata sabar dan ikhlas? Karena ketika kita sabar, sosok laki-laki berhadapan dengan istrinya, sekalipun beliau adalah pemimpin, tapi dia tetap apa? Sabar. Betul kewenangan itu berada pada posisinya, tapi harus sabar. Kalau perempuan itu disuruh taat kepada suami, maka rumusnya laki-laki harus sabar terhadap istri. Karena wanita itu tulang rusuk. Kau biarkan tambah bengkok. Kau pasang lurus patah. Itulah wanita. Seng kiri belok kanan. Ikhlaslah. Ikhlas. Ikhlas. Jangan mengharapkan pujian, pahala dari manusia. Istri itu kan manusia, tapi harapkanlah dari Allah. Betul? Allah itu maha perhitungan. Semua hal-hal yang kecil dicatat. Jadi pahala buat kita. Nggak usah. Kalaupun cuma 500 atau jadi 700, akhirnya jadi 7 juta. Ternyata itu dijual motornya. Ayo. Sampaikanlah istri dengan komunikasi yang baik. Ketahuilah karena tugas suami mendidik istri. Kalaupun itu yang mungkin karena ada yang rese itu ya, istrinya mungkin gitu-gitu. Karena dia omongin, istri siapa ya? Aku udah meninggal kok istri saya. Menyampaikan dengan komunikasi yang baik. Sampaikan, karena wanita itu tidak pernah salah. Mana tepuk tangan ini? Udah dibelain. Yang selamanya salah adalah laki-laki. Karena tugas laki-laki mendidik istri. 1, 2, 3. Didik istri. Ya, didik istri. Istri bawel, maka sumbat mulutnya. Pakai apa? Pakai duit.
istri tidak tenang, selimuti dia dengan kasih sayang. Banyak, jadi bukan, enggak pernah wanita salah itu. Dan yang terakhir saya minta setelah sabar ikhlas sampaikan dengan komunikasi yang baik. Lalu berbuat baiklah padanya. Dan beribadahlah, tingkatkan ibadah. Kalau kita dikalah dengan al dunia, maka engkau kalahkan dalam hal akhirat. Subhanallah, itu kata luar biasa sekali itu. Nah, makin bagus ibadahnya, makin bagus akhlaknya. Istri mau marah nggak jadi. Nggak jadi. Memang suamiku kurang uangnya tapi banyak amalnya. Waduh, itu luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita, Ustadz Maulana. Jadi pasti ada kelebihan di suami kita nggak boleh ngelihat negatifnya aja, pasti ada positifnya. Baik Bu, masih semangat nggak Bu? Nah, karena masih semangat nih, insya Allah setelah ini kita akan menjawab segala pertanyaan, bahkan permasalahan buat jamaah yang ada di sini ataupun yang di studio dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Baik, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tema kita hari ini. Saya ingin nanya sama guru kita Habib Usman nih. Habib, sebagai tulang punggung dan tulang rusuk ini kan pasti ada aja nih cekcok terutama soal perekonomian. Nah biasanya yang ribut itu kan rumah tangga perekonomian tuh ya. Selain itu apalagi sih yang bisa bikin rumah tangga jadi cekcok dan berantem? Jadi apalagi, Nah, ini apalagi, menarik nih. apalagi, Buat pasangan suami istri nih. Apalagi. Kalau kita mau yang di sebelah mendapat- kayaknya tunduk-tunduknya kenapa Ustadz Syam? Gak Nah, ngerti lagi ini, aku. ini menarik nih. Belum Buat menemukan pasangan tulang suami rusuknya istri, seperti- masalahnya? Apalagi pengantin lama, Ya, ya. pengantin baru. Ya. Kalau mau mendapatkan satu keberkahan Ya, ya. dan gak pisah rumah tangganya. Ya. Dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah yang satu ini. Ya. Baik jamaah terutama buat para suami istri nih setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah alhamdulillah. Alhamdulillah.